Jadi kan masalahnya memang di SKB 2 Menteri yang dibuat oleh pemerintah. Jadi bukannya membuat kemudahan mendirikan rumah ibadah, tetapi justru mempersulit pendirian rumah ibadah. Jadi masalahnya di situ, akar masalahnya. Gitu. Itulah makanya disarankan bahwa kita untuk bersikap keras oleh Pastor Paul Jang. Kacamata, saya mau nambahin. Ya, silakan. Jadi begini, kita kan udah jelas, ini masalah GKI Yasmin ini kan solusi yang memang ditempuh itu adalah penyelesaian secara hukum. Hukum sudah memutuskan bahwa mereka berhak untuk membangun di sana. Ketika ini sudah diputuskan, kembali lagi seperti ambigu dan ragu-ragu. Harus kembali mengingat awas nanti 98 gitu, awas nanti pertumpahan darah, awas begini. Ini kembali ke masalah politik jadinya gitu. Sekarang kita harus konsisten. Kalau memang mau masalah hukum yang diselesaikan, ya kita harus bicara hukum. Nah, masalah berkeras, saya kira orang GKI Yasmin itu nggak berkeras, saya kira. Itu memang mereka itu ya memang memperjuangkan apa haknya. Dan mereka sudah 2 kali pindah loh. 2 kali pindah, terus kejadiannya sama seperti ini. Dipindahkan terus. Jadi prosesnya berulang, dan sepertinya ini sengaja mau memperlambat atau mendelay gitu. Jadi dibuat seperti never ending story, cerita tanpa akhir gitu. Nah ini yang khususnya GKI Yasmin ini. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita lihat apa yang dikatakan Pak Hendro tadi, memang masalahnya ini adalah di SKB 2 Menteri ini. Jadi SKB ini membuat negara tidak berkuasa penuh untuk menentukan pembangunan rumah ibadah, malah menyerahkannya kepada kelompok masyarakat atau ormas. Ini permasalahannya. Tapi memang seperti yang kita pernah diskusikan dengan Pak Hendro juga, waktu itu ada juga kan, saya mungkin waktu itu pernah mengusulkan ini dicabut gitu SKB 2 Menteri ini. Tetapi kembali lagi kepada analoginya Paul, ini kan para elit dan penguasa itu ibarat tante-tante yang sedang ange gitu dengan kekuasaan, haus akan seks gitu kan. Nah, pemuasnya ini adalah para gigolo ini. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, ya tuntutan gigolo ini apa gitu? Ya masalah hegemoni, saya kira hegemoni mereka untuk ini, untuk mencegah mungkin kelompok yang mereka tidak sukai itu untuk berkembang. Salah satu pemenuhnya itu ibaratnya kalau misalkan untuk memberikan imbalan balas jasanya itu ya mungkin SKB 2 Menteri ini logika-logika sederhana aja ya. Nah ini memang dari pemerintahan ke pemerintahan, ini kan sebenarnya dari tahun 2007 ya mulai muncul ini SKB ini. Diusulkan dicabut sampai sekarang nggak bisa, kenapa? Ya selama tante-tante ini masih haus ataupun masih sange, ini tidak akan mungkin dicabut Pak, itu permasalahannya. Jadi kita ini sebenarnya bukan berarti memang kita punya tujuan, tapi bukan berarti orang-orang yang mau mendirikan gereja itu berkeras, tidak. Coba Anda lihat KBP yang di Bekasi yang diarahkan kepada mereka ketika mereka kebaktian, sedih gitu, saya sampai nangis ngelihatnya. Apa salah mereka gitu? Sampai diarahkan toa gitu kan. Nah, saya kira juga hal yang sama dengan Yasmin dan yang lain-lain. Para gigolo ini tetap akan menuntut seperti itu gitu. Saya kira itu aja Pak Paul ya. Jadi memang rumit. Kita sebenarnya mengandalkan pemerintahan ini kan, pemerintah punya aparat, punya polisi, punya TNI. Kalau sudah pemerintah atau aparat yang bergerak, nggak ada yang boleh melawan karena dalam teori kekuasaan memang pemerintah diberi mandat untuk melakukan kekerasan kepada rakyat yang untuk menertibkan gitu. Itulah dengan aparat yang ada gitu. Kontrak sosialnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan aparat tidak bertindak, pemerintah tidak bertindak, ya berarti masalahnya di mana? Di penegakan hukumnya. Kita nggak mampu gitu. Karena masih campur baur tadi antara kepentingan politik dan kepentingan penegakan hukum itu masih belum bisa dipisahkan, belum jelas gitu sampai di mana garis batasnya. Saya kira itu aja Pak Paul. Iya.
Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.